Diana Fitri Maharani. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas topik yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu historis Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Ia menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita mulai perjalanan kita memahami bagaimana Pancasila lahir dan berkembang menjadi fondasi utama Indonesia. Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato yang disampaikannya di depan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut BPUPKI. Namun, sebelum kita membahas pidato tersebut, mari kita lihat sedikit ke belakang untuk memahami konteks sejarah pada waktu itu. Pada awal abad ke-20, semangat nasionalisme mulai bangkit di kalangan rakyat Indonesia. Berbagai organisasi rakyat Indonesia seperti Budi Utomo pada tahun 1908 dan Syarikat Islam pada tahun 1912. Organisasi-organisasi ini berperan penting dalam membangkitkan kesadaran nasional dan memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia Kedua, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia untuk mendapat dukungan rakyat. Pada tahun 29 April 1945, dibentuklah BPUPKI sebagai langkah persiapan menuju kemerdekaan. Badan ini bertugas merumuskan dasar negara yang akan digunakan oleh Indonesia setelah merdeka. Sidang pertama BPUPKI ini berlangsung pada tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada sidang ini mulai bermunculan berbagai ulasan mengenai dasar negara, termasuk pidato bersejarah yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan 5 dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. 5 dasar tersebut adalah yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan masyarakat, yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Pidato ini mendapatkan sambutan yang sangat baik dan menjadi landasan bagi perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada sidang berikutnya, Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno merumuskan kembali Pancasila dalam Piagam Jakarta yang disepakati pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya termuat Pancasila sebagai dasar negara. Namun dalam proses pengesahan, sila pertama dalam Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya mengalami perubahan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mengakomodasikan keberagaman agama di Indonesia. Setelah kemerdekaan, Pancasila terus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar dalam kehidupan berbangsa. Kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi Pancasila tetap menjadi ideologi yang kokoh meskipun mengalami berbagai tantangan dinamika politik. Pada masa Orde Baru, Pancasila diintensifikasikan melalui program pendidikan moral Pancasila atau PMP di sekolah-sekolah. Namun pada masa ini pula terjadi penyimpangan dalam implementasi di mana Pancasila sering digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Memasuki era reformasi, Pancasila mengalami revitalisasi sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan berbangsa. Berbagai upaya dilakukan
untuk mengembalikan esensi dan semangat asli Pancasila sebagai dasar negara yang inklusif dan menghormati keberagaman. Saat ini, Pancasila tetap relevan dan menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan globalisasi, radikalisme, dan intoleransi. Pancasila mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dalam keberagaman, mengutamakan kepentingan bersama, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Demikianlah sejarah singkat mengenai Pancasila dari awal kelahirannya hingga perannya dalam kehidupan saat ini. Sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga dan mengamalkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang dasar negara kita tercinta. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Bye-bye.